Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rizky Kurniawan Poda Utama, NIM 241101050 dari Prodi Bisnis Digital Kelas C Reguler Full Online Cakrawala University. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu diferensial atau turunan, yang kedua yaitu integral. Nah, untuk yang pertama diferensial atau turunan, next slide. Oke, untuk diferensial atau turunan itu berfungsi untuk mengetahui tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan manfaatnya adalah untuk mengetahui titik maksimal atau titik minimal dalam analisis ekonomi bisnis. Next slide. Oke, kaidah diferensial yang pertama yaitu kaidah fungsi konstan. Pertama, Y sama dengan K. K itu merupakan bilangan konstan. Maka dy per dx-nya sama dengan 0. Contohnya yaitu Y sama dengan 5, maka dy per dx-nya sama dengan 0. Yang kedua, kaidah fungsi linear. Y sama dengan A tambah BX, maka dy per dx-nya sama dengan B. Contohnya, Y sama dengan 2 ditambah 3X, maka dy per dx-nya sama dengan 3. Next slide. Oke, kaidah fungsi pangkat. Jika Y sama dengan X pangkat N, maka dy per dx-nya sama dengan NX pangkat N min 1. Contohnya, Y sama dengan X pangkat 3, maka dy per dx-nya sama dengan 3X pangkat 3 min 1, maka hasilnya adalah 3X pangkat 2. Dan yang keempat, yaitu kaidah penjumlahan dan pengurangan. Y sama dengan U plus minus V, di mana U sama dengan GX dan V sama dengan HX. Maka dy per dx sama dengan du per dx plus minus dv per dx. Contohnya, Y sama dengan 4x pangkat 2 sama dengan 3x, maka dy per dx-nya sama dengan du per dx plus dv per dx sama dengan 8x plus 3x pangkat 2. Jika Y sama dengan 4X pangkat 2 sama dengan 3X, maka dy per dx sama dengan du per dx plus dv per dx sama dengan 8X tambah 3X pangkat 2. Next slide. Untuk kaidah yang kelima, yaitu kaidah perkalian, Y sama dengan KV, di mana V sama dengan HX, maka dy per dx sama dengan K dikali dv per dx. Contohnya, Y sama dengan 5X pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 5 dikali 3X pangkat 3 min 1, hasilnya sama dengan 15X pangkat 2. Next slide. 6. Kaidah pembagian. Jika Y sama dengan K per V aksen, di mana V sama dengan HX, maka dy per dx sama dengan min K kali dv per dx per V pangkat 2. Contohnya, Y sama dengan 5 per X pangkat 3, maka dy per dx sama dengan 5 dikali 3X pangkat 2 per X pangkat 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah min 15X pangkat 2 per X pangkat 6. Nah, jika Y sama dengan 5 per X pangkat 3, Y sama dengan 5 per X pangkat 3, maka dy per dx sama dengan maka dy per d next slide sebelumnya, dy per dx sama dengan 5 dikali 3X pangkat 2 per X pangkat 3 dikali pangkat 2, maka hasilnya min 15X pangkat 2 per X pangkat 6. Next slide. Nah, untuk diferensial dalam ekonomi, yang pertama, elastisitas permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang diminta akibat adanya perubahan harga. Rumusnya adalah eta D sama dengan D Q D per DP dikali P per QD. Ketentuannya, yang pertama, jika eta D besar dari 1, maka disebut elastis. Jika eta D sama dengan 1, maka disebut elastis uniter. Sedangkan eta D kecil dari 1 disebut inelastis. Next slide. Nah, contoh soal. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 25 kurang 3P pangkat 2. Tentukan elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 5. Nah, di soal diketahui QD sama dengan 25 dikurang 3P pangkat 2. Maka kalau untuk mencari nilai Q aksen D, itu kita kalikan antara 3 P itu di pangkat 2, 3 dikali 2, maka hasilnya
min 6P. Nah, langsung saja kita masukkan ke persamaan, jadi min 6P dikali P per 25 kurang 3P pangkat 2. Nah, di soal kan diketahui P sama dengan 5. Tinggal kita substitusikan saja ke nilai P sama dengan min 6 dikali 5 dikali 5 per 25 dikurang 3 kali 5 pangkat 2, maka hasilnya 3. Nah, kalau misalkan nilainya besar dari 1, maka disebut dengan elastis. Next slide. Nah, yang kedua, elastisitas penawaran adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Rumusnya yaitu eta D sama dengan DQS per DP dikali P per QS. Next slide. Contoh soal, fungsi penawaran QS sama dengan min 200 ditambah 7P pangkat 2. Tentukan elastisitas penawarannya pada tingkat P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Nah, di soal diketahui QS sama dengan min 200 tambah 7P pangkat 2. Maka kalau untuk Q aksen S sama juga seperti yang tadi, yaitu kita kalikan antara 7 dikali 2, maka hasilnya 14P. Tinggal kita masukkan ke persamaan saja, yaitu 14P dikali P per min 200 tambah 7P pangkat 2. Nah, di soal diketahui P sama dengan 10 dan P sama dengan 15. Maka kalau untuk S pada tingkat P sama dengan 10, yaitu Q aksen S 14 dikali 10 dikali 10 per min 200 kali 7 kali 10 pangkat 2 hasilnya adalah 2,8. Kalau untuk QS pada tingkat P sama dengan 15 juga gitu, maka hasil yang didapatkan adalah 2,3. Next slide. Nah, yang ketiga yaitu elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Rumusnya yaitu eta P sama dengan dP per dx dikali X per P. P sama dengan Fx, di mana P itu merupakan jumlah produksi, sedangkan X sama dengan faktor produksi. Next slide. Contoh soal, fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit. Nah, diketahui di soal P sama dengan 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3, maka kalau untuk P aksen S sama dengan dP per dx, hasilnya adalah 12X dikurang 3X pangkat 2. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan saja, menjadi eta P sama dengan dP per dx dikali X per P sama dengan 12X kurang 3 X pangkat 2 dikali X per 6X pangkat 2 dikurang X pangkat 3. Nah, di soal kan diketahui faktor produksi sebanyak 3 unit. Nah, berarti kan nilai X sama dengan 3, tinggal disubstitusikan saja ke persamaan, jadi 12 dikali 3 dikurang 3 dikali 3 pangkat 2, dikali 3 per 6 dikali 3 dikali pangkat 2 dikurang 3 kali pangkat 3, maka hasilnya adalah 1. Next slide. Oke, untuk yang biaya produksi, yang pertama yaitu biaya marginal, rumusnya adalah MC sama dengan C aksen sama dengan DC per DQ. Kalau komanya itu 1 di atas, maka itu merupakan turunan pertama. Kalau koma di atasnya 2, maka itu untuk turunan kedua. Untuk penerimaan marginal, rumusnya adalah MR sama dengan R aksen sama dengan DR per DQ. Next slide. Contoh soal penerimaan marginal, boleh di slide sebelumnya. Oke, untuk contoh soal biaya marginal, misal diketahui fungsi biaya C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 3Q pangkat 2, ditambah 4Q tambah 4, tentukanlah fungsi MC, nilai MC, dan juga nilai C. Nah, kalau untuk MC, turunan pertamanya yaitu 3Q pangkat 2 dikurang 6Q sama dengan 4. Kalau untuk turunan keduanya menjadi 6Q kurang 6. Untuk nilai MC minimum jika MC sama aksen sama dengan 0, maka untuk turunan kedua dari MC sama dengan 0. 6Q kurang 6 sama dengan 0, Q sama dengan 1. Nah, pada Q sama dengan 1, tinggal disubstitusikan saja ke nilai MC menjadi 3 dikali 1 pangkat 2 dikurang 6 dikali 1 tambah 4, hasilnya adalah 1. Kalau untuk nilai C juga disubstitusikan saja menjadi 1 pangkat 3 dikurang 3 1 pangkat 2 ditambah 4 kali 1 tambah 4 sama dengan 6. Next slide. Untuk contoh soal penerimaan marginal,
Misalkan, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh P sama dengan 16 dikurang 2Q, maka tentukanlah nilai P dan R. Nah, R sama dengan P kali Q sama dengan F kali Q sama dengan 16Q dikurang 2Q pangkat 2. Nah, untuk MR sama dengan R aksen sama dengan 16 kurang 4Q. 16 kurang 4Q sama dengan 0, 16 sama dengan 4Q, maka nilai Q-nya adalah 4. Pada MR sama dengan 0, Q sama dengan 4. Pada 16 dikurang 2 dikali 4 sama dengan 8. Maka untuk nilai Q sama dengan 4, tinggal kita substitusikan saja ke persamaan R menjadi 16 dikali 4 dikurang 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 32. Next slide. Ini merupakan untuk profit atau keuntungan. Contohnya adalah carilah nilai laba dari fungsi profit keuntungan, yaitu Q pangkat 2 dikurang 13 dikurang 13 Q tambah 78 jika Q sama dengan 3. Maka untuk profit keuntungan Q pangkat 2 dikurang 13 Q ditambah 78, maka didapatkan 2 Q dikurang 13. Jika Q sama dengan 3, maka tinggal disubstitusikan saja, hasilnya menjadi min 7. Next slide. Untuk analisis profit atau keuntungan maksimal, konsepnya adalah analisis profit atau keuntungan maksimal sama dengan TR kurang TC. Contoh soal, suatu perusahaan yang memproduksi sepatu memiliki fungsi total pendapatan total revenue dan fungsi biaya total cost sebagai berikut. TR sama dengan R kali Q, maka sama dengan min 2Q pangkat 2 ditambah 1000 Q. Untuk TC, C kali Q sama dengan Q pangkat 3 kurang 59 Q pangkat 2 tambah 1315 Q tambah 2000. Nah, tinggal kita kurangi saja dari TR kurang TC, hasilnya didapatkan min Q pangkat 3 tambah 57 Q pangkat 2 dikurang 315 Q kurang 2000. Next slide. Oke, ini untuk menentukan keuntungan maksimal. Agar keuntungan maksimum, maka um, keuntungan aksen sama dengan min 3Q pangkat 2 ditambah 114Q kurang 315. Nah, ini nilai Q pangkat 2 kurang 38Q tambah 105 itu didapatkan dengan dibagi 3. Maka untuk min 3Q pangkat 2 dibagi 3 sama dengan Q pangkat 2. Terus untuk 114 bagi 3 hasilnya min 38Q. Dan untuk 315 dibagi 3 menjadi plus 105 sama dengan 0. Q kurang 3, lalu Q kurang 35 sama dengan 0, diperoleh Q1 sama dengan 3 dan Q2 sama dengan 35. Untuk Q1 sama dengan 3 tinggal disubstitusikan saja menjadi min 6 dikali 3 tambah 114 sama dengan 96. Ini besar dari 0. Sedangkan untuk Q2 sama dengan 35, maka min 6 kali 35 tambah 114, hasilnya adalah min 96. Ini kecil dari 0. Maka untuk Q sama dengan 35, maka tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum adalah Q sama dengan 35 unit. Tinggal disubstitusikan saja menjadi min 35 dikali pangkat 3 ditambah 57 kali 35 pangkat 2 dikurang 315 kali 35 kurang 2000, hasilnya 13.925. Next slide. Oke, untuk selanjutnya materi integral. Oke, selanjutnya materi integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan, lambangnya seperti yang digambar. Integral terbagi dua, yaitu pertama integral tak tentu adalah kebalikan dari diferensial yang berhubungan dengan proses penemuan suatu fungsi asal jika turunan atau derivatif dari fungsinya diketahui. Nah, sedangkan untuk integral tertentu adalah suatu konsep yang berhubungan dengan proses pencarian luas suatu area yang batas-batas atau limit dari area tersebut sudah tertentu. Next slide. Integral tertentu bentuk umumnya seperti yang digambar, yaitu integral fx kali dx sama dengan fx tambah k. Untuk kaidah-kaidah dalam integral tak tentu bakal saya jelaskan di next slide. Oke, pertama formula pangkat. Integral xn dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 tambah k dengan n tidak sama dengan 1. Contohnya,
Integral X pangkat 4 kali dx sama dengan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 tambah K sama dengan X pangkat 5 per 5 tambah K. Maka hasilnya 0,25 X pangkat 5 tambah K. Buktinya D per dx sama dengan 0,25 X pangkat 5 tambah K. Hasilnya adalah X pangkat 4. Yang B yaitu integral X pangkat 4 dx sama dengan 4X pangkat 0 tambah 1 per 0 tambah 1 tambah K sama dengan 4X tambah 4X tambah K. Bukti adalah D per dx sama dengan 4X tambah K sama dengan 4. Next slide. Next slide. Ini merupakan formula logaritmis. Contohnya seperti integral 3 per X kali dx sama dengan 3 ln X tambah K. Buktinya adalah D per dx dalam kurung 3 ln X tambah K sama dengan 3 per X. Terus yang B juga seperti itu. Integral 3 per X tambah 1 dx sama dengan integral 3D dikali X tambah 1 per X tambah 1 tambah K, maka sama dengan 3 ln kali X tambah 1 tambah K. Buktinya menjadi 3 per X tambah 1. Next slide. Untuk formula eksponensial, rumusnya adalah integral E pangkat X dikali dx sama dengan E pangkat X tambah K, atau E pangkat U kali DU sama dengan E pangkat U tambah K. U sama dengan Fx. Contohnya adalah yang pertama, integral E pangkat X tambah 2 kali dx sama dengan integral E pangkat X tambah 2 kali D kali X tambah 2 sama dengan E pangkat X tambah 2 tambah K. Buktinya sudah didapatkan yaitu E pangkat X tambah 2. Langsung saja, next slide. Oke, untuk formula penjumlahan, integral X tambah GX kali DX sama dengan integral Fx kali DX tambah integral GX kali DX tambah K sama dengan Fx tambah GX tambah K. Contohnya adalah integral X pangkat 4 tambah 3X pangkat 2 dikali DX, maka hasilnya integral X pangkat 4 dikali DX tambah integral 3X pangkat 2 kali DX sama dengan 0,25 X pangkat 5 tambah X pangkat 3 tambah K. Didapatkan bukti bahwa sama dengan X pangkat 4 tambah 3X pangkat 2. Next slide. Untuk formula perkalian, integral n kali fx kali dx sama dengan n integral fx kali dx, n tidak sama dengan 0. Contohnya adalah integral 3x pangkat 2 dikali dx sama dengan 3 integral x pangkat 2 kali dx, maka hasilnya 3 kali x pangkat 2 tambah 1 per 2 tambah 1 tambah k, maka hasilnya x pangkat 2 tambah k. Didapatkan bukti bahwasanya d per dx kali x pangkat 3 tambah k sama dengan 3x pangkat 2. Next slide. 6 formula substitusi. Rumusnya integral F kali U, FU dikali DU per DX dikali DX sama dengan integral FU kali DU sama dengan FU tambah K, di mana U sama dengan GX dan integral DU merupakan substitusi DX. Contohnya, selesaikanlah integral D6X 3X pangkat 2 kurang 10 kali DX. Kalau untuk cara substitusi, misalkan untuk 3X pangkat 2 dikurang 10, maka DU per DX sama dengan U pangkat 2 di per 2 tambah K sama dengan 3X pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2 per 2 tambah K, di mana K sama dengan 50 tambah K sama dengan 1 per 2 dikali 9X pangkat 4 min 60X pangkat 2 tambah K. Didapatkan hasil akhirnya itu 4,5X pangkat 4 kurang 30X pangkat 2 tambah K. Next slide. Integral tertentu, bentuk umumnya adalah integral BA fx kali dx sama dengan fx kali BA sama dengan fb kali FA. Untuk kaidah-kaidahnya, yaitu pertama integral BA kali GX kali DX sama dengan fx kali BA sama dengan FB kali FA. Contoh adalah integral 5 2x pangkat 4 dx. Didapatkan hasil akhirnya yaitu 618,6. Next slide. Ini untuk kaidah yang kedua, lanjutan dari yang tadi. Next slide. Untuk penerapan integral pada surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang.
Rumusnya adalah CS sama dengan integral KE 0F kali K kali DQ kurang QI kali PI. Contoh P sama dengan F kali Q. P sama dengan 40 dikurang 0,5 Q. Next slide. Untuk contoh soalnya, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan Q sama dengan 48 dikurang 0,03 pi pangkat 2. Hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar adalah 30. Nah, didapatkan hasil seperti ini pada akhirnya yaitu menjadi jika P2 sama dengan 30, Q sama dengan 21. Langsung saja ke rumus, karena sudah didapatkan juga seperti yang digambar. Menjadi integral 40 dikali 30 dikali 48 dikurang 0,03 P pangkat 2 dikali DP. Maka didapatkan hasilnya akhirnya adalah 110. Next slide. Untuk surplus produsen menggambarkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh produsen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar dari barang yang ditawarkannya. Rumusnya yaitu PS sama dengan integral KE PE kurang integral KE 0 FQ kali DQ. Contohnya P sama dengan FQ, P sama dengan 40 kurang 0,5 Q. Next slide. Next slide. Nah, contoh soalnya adalah seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0,50 Q tambah 3. Berapa surplus produsen itu bila tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Didapatkan untuk nilai seluruhnya adalah nilai P-nya, nilai Q, lalu nilai PE sama dengan dan juga KE. Maka tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan menjadi 14 dikali 10 dikali integral 14 0,5 Q tambah 3 kali DQ sama dengan didapatkan hasil akhirnya adalah boleh tolong geser ke bawah, Mei? Maka didapatkan nilainya adalah 49. Next slide. Oke, itulah untuk materi diferensial dan integral dari saya. Mohon maaf jikalau ada banyak kesalahan ataupun kekurangan. Terima kasih banyak dan see you. Oke, udah, Mei. Stop record aja, Mei.